warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Ramadan. Saya dari jurusan Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan laporan bisnis PT Pupuk Indonesia. Laporan ini membahas kinerja PT Pupuk Indonesia, perusahaan BUMN yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui produksi dan penjualan pupuk. Data produksi tersebut, realisasi produksi untuk beberapa jenis produk tidak mencapai target, terutama pada kategori non-pupuk. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar dan efisiensi proses produksi. Sedangkan data penjualan dari tahun 2016 sampai 2020, di 2016 penjualan pupuk bersubsidi atau PSO tetap mendominasi, sedangkan di 2017 penjualan non pupuk subsidi mengalami peningkatan, dan di 2018 penjualan pupuk organik menunjukkan pertumbuhan yang disignifikan, dan yang di 2019 penjualan pupuk bersubsidi mengalami sedikit penurunan, dan yang terakhir 2020 penurunan penjualan terjadi pada tahun 2020 kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menghambat distribusi dan permintaan. Rencana penjualan tahun 2021, yang pertama, peningkatan distribusi ke wilayah-wilayah strategis. Contohnya kayak di wilayah yang subur macam di pegunungan, itu akan lebih bagus untuk rencana tahun 2021. Dan yang kedua, kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan pupuk bagi petani. Ya, ini bisa jadi saling menguntungkan bagi petani maupun pemerintah. Dan yang ketiga, terakhir, perluasan pasar ekspor untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Tentunya pasar ini juga perlu direset untuk diekspor ke luar negeri, ya biar berkembang di luar negeri. Dan yang terakhir, kesimpulannya, ketahanan pangan. PT Pupuk Indonesia telah berhasil menjalankan peran strategisnya sebagai salah satu perusahaan terdepan di sektor industri pupuk nasional melalui sebagai inovasi, efisiensi operasional, dan penguatan rantai pokok. Perusahaan telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dan yang kinerja operasional, capaian keuangan yang stabil, dan peningkatan kinerja operasional menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis dan kompetisi yang ketat. Keberlanjutan, komitmen terhadap keberlanjutan, pelestarian lingkungannya, serta pemberdayaan masyarakat sekitar menjadi nilai tambah yang memperkuat citra positif perusahaan. Sebagai tantangan dan saran, yang pertama, efisiensi operasional. PT Pupuk Indonesia perlu terus berfokus pada efisiensi proses produksi dan distribusi untuk merekam biaya personal, sehingga dapat memberikan produk berkualitas dengan harga kompetitif. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Tentunya, perusahaan disarankan untuk meningkatkan investasi dalam penelitian. Nggak bisa sembarangan, harus berkembang, bisa atau R&D guna menghadirkan produk
produk yang telah lebih ramah lingkungan dan sesuai kebutuhan pasar modern, seperti pupuk berbasis teknologi digital dan atau organik. Dan yang ketiga, diversifikasi bisnis. Untuk menghadapi ketidakpastian pasar, pupuk perusahaan dapat mempertimbangkan diversifikasikan usaha, misalnya masuk ke sektor agribisnis atau teknologi pertanian untuk memperluas portofolio pendapatan. Dan yang terakhir, pengembangan SDM, sumber daya manusia merupakan aset penting. Ya, sangat penting. Oleh karena itu, program pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja perlu diperkuat untuk menghadapi era digital. Oke, segitu aja presentasi dari saya. Saya Gere. Assalamualaikum.